Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi. Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Huh, tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu, hanya kakak perempuanku Eva yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan Ethernet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku, jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja, salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA, tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya? Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan wifi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau wifi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa kuingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik wifi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah?
Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku. Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor. Jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang? Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Eva barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir, jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat, bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas. Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, Emma, ini bukan salahmu. Aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku, kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal. Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, kami kehilangan pekerjaan karenamu, dan tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, ayahku kehilangan pekerjaan karenamu. Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. Teganya kau lakukan itu padaku. Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita. Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung. Tapi ayah, dia... Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan? Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan? Atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya ku temukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi ku siapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, aku mau pergi, ada urusan. Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting. Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya,
tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku. Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini? Eva? Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat kunyalakan lampu, tak bisa kupercaya siapa yang mengutak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku. Tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini. Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya. Dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah. Tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku, karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu. Kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide, kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu, dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia. Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan. Siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lukas. Sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia, mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu, karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya.
tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga. Aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku.
Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, oh, oh. Lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan! Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan. Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah, jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa, kan? Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson?
Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hoi, aku Martin, katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri. Termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai. Dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang. Dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja.
Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini," jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya ku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku.
dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Aku menunggu sampai ibu pergi belanja lalu menyelinap ke kamarnya. Aku cuma pinjam. Akan segera aku kembalikan, Bu. Aku tahu seperti apa ini terlihat. Percayalah padaku, aku tak mau mencuri dari ibu. Tapi jika tak kulakukan ini, maka aku bisa kehilangan pacarku dan teman-temanku. Lalu aku akan jadi kesepian dan sedih dan jadi mangsa empuk anak-anak jahat untuk diejek. Aku bergegas ke taman menemui Frederick, pacarku. Itu dia di sebelah sana. Aku berjalan mendekatinya dan memberikannya uang itu. Kau janji akan mengembalikannya segera? Tentu sayang, kau tahu kau bisa percaya padaku. Aku pulang dan meyakinkan diri sendiri kalau akan kudapatkan kembali uangnya bahkan sebelum ibu menyadarinya. Tapi besoknya di sekolah tak bisa kutemukan Frederick dimanapun. Saat istirahat, aku tanya ke temanku apa dia melihatnya, dan dia ceritakan padaku kenyataan yang mengejutkan. Frederick telah dikirim ke kamp rehabilitasi anak. Oh ya Tuhanku, apa dia sungguh hanya menipuku? Dengan mata berkaca-kaca, aku segera menuju ke sudut taman sekolah. Baiklah, sebenarnya aku tak benar-benar ada rasa ke Frederick. Aku pacaran dan nongkrong dengan anak-anak berandal karena ingin ku bangun image keren. Kenyataannya, aku ini cuma cewek miskin. Kalau orang-orang tahu soal ini, maka hidupku akan berakhir, ya kan? Mereka akan mengucilkan dan mengejekku. Hei Charlotte, apa kau tak apa? Oh tidak, itu temanku Rachel. Aku tak mau dia melihatku seperti ini. Hei, apa yang terjadi? Dia terdengar sangat tulus dan harus kuakui akan sangat menyenangkan bisa curhat dengan seseorang. Jadi kuceritakan bagaimana ayahku meninggal tahun lalu dan sekarang ibuku berjuang untuk membayar tagihan dan ia bekerja sepanjang hari di pabrik. Dan bagaimana Frederick menipuku agar memberinya uang dari tabungan ibuku. Yang mengejutkanku, Rachel melingkarkan lengannya memelukku dan tersenyum manis berkata, "Tidak apa-apa Charlotte, akan kupinjamkan kau uang. Bisa kau kembalikan kapan saja." Mataku berbinar dan aku tergagap. Benarkah kau mau lakukan itu untukku? Tentu saja, kita ini teman, ya kan? Wah, ini mengejutkan. Ternyata aku amat meremehkan temanku. Kukira dia akan mengejekku jika dia tahu kebenarannya, tapi sebaliknya dia sungguh bersimpati padaku dan berusaha menolongku. Saat makan siang, temanku Dina duduk di sampingku dan bertanya kenapa aku kelihatan bersedih. Aku penasaran. Lalu dengan murung menunduk ke tatap yogurtku.
Menghela napas lalu cerita betapa buruknya keadaanku ini. Dia mengelus lenganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia meminjamiku sejumlah uang. Wah, ini berhasil lagi. Kulakukan ini beberapa kali lagi. Dan wah, aku punya cukup uang untuk mengganti uang di kotak ibu. Bahkan sebelum ibu menyadari uangnya sudah raib. Oh, itu cantik sekali. Itu sempurna untuk audisi modelku yang akan datang. Tapi, tak mungkin aku bisa membelinya. Dengan sedih aku berjalan pergi, membayangkan betapa luar biasa aku akan terlihat memakai gaun itu. Hai Charlotte. Aku berbalik dan, oh, itu Matthew. Cowok norak di sekolah. Dia segera mendatangiku, dengan gugup menggaruk lehernya, lalu berkata, "Hey Charlotte, apa kau sedang belanja?" Ah, cowok ini mengganggu sekali. Seolah cewek cantik sepertiku akan tertarik dengan cowok norak sepertinya. Tunggu dulu. Apa itu tas belanja Louis Vuitton di tangannya? Aku pasti tengah memperhatikannya, karena dia mengangkatnya sambil tersipu, mengatakan, "Oh, ini hadiah untuk ulang tahun ibuku." Kubelai lengannya, lalu memberinya tatapan lugu. "Matthew, kau sungguh anak yang baik. Orang tuamu pasti bangga sekali padamu. Aku berharap juga bisa membelikan ibuku sesuatu yang berharga. Tapi kami terlalu miskin." Aku mendengus. Aku bahkan tak mampu beli gaun cantik ini yang kuperlukan untuk audisiku. Matthew tersenyum manis padaku dan berkata, "Tak apa, gimana kalau kubelikan kau gaun itu sebagai kado ultah? Ultahmu sebentar lagi ya kan? Yuk." Jadi begitulah, akhirnya ku dapat gaun sempurna itu. Oh, aku juga akhirnya dapat pacar baru, Matthew. Awalnya, sangat seru diajak ke restoran mahal dan dibelikan hadiah mewah. Namun kemudian kemilau itu pun memudar. Aku tak suka Matthew seperti itu. Malah, menurutku dia cukup mengganggu. Dia sama sekali tak tampan, dan dia lakukan hal-hal yang sangat bodoh. Pernah saat mengantri makan siang, dia mulai perlihatkan padaku tarian mengerikan untuk video TikTok-nya yang terbaru. Itu sangat memalukan. Kapanpun aku harus jalan dengan Matthew, kudapati diriku sendiri menghayalkan orang lain. Cowok keren bernama Thomas. Ada saja aku tak terjebak dalam rutinitas ini dengan Matthew, tapi ini sebanding dengan uang dan barang-barang itu. Iya kan? Lalu suatu hari di sekolah, Rachel mendatangiku dan meminta uangnya kembali dariku. Kukatakan padanya aku sangat menyesal, tapi aku sedang tak punya saat ini. Rachel mencibir. "Yang benar, lalu bagaimana bisa kau punya semua barang baru ini? Kau tahu keluargaku miskin, aku hampir tak pernah bertemu ibuku karena ia bekerja terus-menerus. Aku tak punya uang." "Ya sudah, terserah." Dia berlalu pergi. Rachel pasti sudah bicara ke yang lain soal ini, karena saat aku sedang bersama Matthew di samping loker, mereka mendatangiku dan mulai meminta uang mereka kembali. Ku coba jelaskan ke mereka kalau aku tak punya uang, tapi salah satu dari mereka mendengus. "Yang benar saja, kau sudah membodohi kami semua dengan cerita cengengmu. Awas Matthew, dia akan lakukan hal yang sama denganmu." Lalu mereka berjalan pergi. Matthew memberiku pandangan bertanya-tanya. Jadi ku coba bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan mulai menyortir bukuku. Dia tak berkata apapun setelahnya. Jadi aku bersikap tak ada yang terjadi dan mengadang lengannya saat kembali berjalan menuju kelas. Lalu tiba-tiba, dia menepis tanganku. "Apa itu benar? Apa kau hanya bersamaku karena uangku?" "Tidak. Bisa-bisanya kau berkata begitu. Berhentilah bersikap konyol." Ku coba mengelak, tapi dia tak berhenti membahasnya terus, yang mana membuatku kesal. "Kau tak percaya padaku? Baiklah. Kurasa aku tak ingin lagi bersama seseorang yang menganggapku serendah itu. Selamat tinggal." Lalu aku bergegas menuju toilet perempuan. Hampir saja aku ketahuan. Tapi hei, paling tidak sekarang aku bebas dari Matthew, ya kan? Tapi bagaimana jika Rachel dan yang lainnya membuat lebih banyak keributan soal uang itu? Aku tak ingin mereka menjahatiku soal itu. Harus kutemukan cara membayar mereka kembali. Dan segera. Ku dekati Thomas setelah latihan basketnya dan tanya apa dia mau pergi minum. Di sana, ku mainkan air mataku dan kuceritakan padanya tentang keluargaku yang miskin dan bagaimana ku pinjam uang dari teman-temanku untuk bayar tagihan dan sekarang mereka semua marah padaku. Thomas kelihatannya tulus khawatir dan langsung memberi sejumlah uang. Aku memeluknya dan berulang kali berterima kasih padanya. Baunya harum sekali. Tapi aku merasa tak enak. Ini tak seperti dengan Matthew, karena aku sungguh menyukai Thomas dan merasa salah menerima uangnya.
Karena itu aku pergi dan menemui Rachel dan yang lainnya lalu membayar mereka. Kukira teman-temanku akan baik denganku sekarang, tapi ternyata tidak. Kapanpun aku berpapasan dengan mereka di sekolah, mereka mencibir dan bergosip tentangku. Ini menyebalkan, tapi paling tidak aku punya Thomas. Kami mulai sering nongkrong, dan dia sangat baik serta lucu. Dia juga menawarkan meminjamiku lebih banyak uang, tapi kutolak karena aku tak mau lagi pinjam lebih banyak dari yang kuperlukan. Lalu, malam itu, aku sedang melihat-lihat akun sosmedku saat kulihat postingan tentang aku. Oh tidak, mereka bilang bahwa aku mengambil untung dari simpati orang lain untuk dapatkan uang. Aku panik. Jadi dengan segera ku balas tautan itu mengatakan sebenarnya tidak begitu, dan hidupku memang berat. Tapi kemudian Rachel berkomentar, "Ini dia, berlagak jadi korban lagi." Hari berikutnya di sekolah begitu buruk. Kurasakan seolah semua melongo menatapku. Tapi selama ada Thomas di sisiku, semua tak masalah. Aku sedang santai dengannya di lapangan sepak bola saat Matthew menghampiri dengan tampang marah di wajahnya. "Kau memanfaatkanku ya kan? Kau sama sekali tak pernah menyukaiku. Kau hanya ingin uangku." Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak tahu harus berkata apa. "Itu sangat rendahan, Charlotte. Hei, Tai. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauhinya. Kecuali kau ingin berakhir dengan hutang." Dia berlalu pergi. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berlalu. Itu tak sama denganmu, aku bersumpah. Thomas menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku tak mengira kau seperti itu." Lalu diambilnya barang-barangnya lalu pergi. Ini mengerikan. Tak hanya aku kehilangan teman-temanku, tapi sekarang aku juga kehilangan cowok yang sungguh kupedulikan. Setelahnya, semua orang mengacuhkanku di sekolah. Rasanya sangat buruk mengetahui aku sangat tak disukai, dan aku tak sabar untuk menamatkan sekolah. Saat hari kelulusanku akhirnya tiba dan aku naik untuk mendapatkan ijazahku, tiba-tiba Rachel bergegas naik ke panggung dan merebut mikrofon. "Hai semuanya, kurasa adil jika kalian semua tahu kebenaran tentang Charlotte. Dia memanfaatkan simpati temannya untuk mendapatkan uang kita. Dia bahkan pacaran dengan anak laki-laki supaya dia bisa menyuruhnya membelikan semua yang dia inginkan." Oh ya Tuhan, semua guru, murid, dan bahkan ibuku menatapku. Aku merasa aku akan pingsan karena malu. Jadi dengan panik ku dorong semua orang dan berlari keluar dari sana. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamarku dan menangis di bantalku. Aku tak akan pernah meninggalkan kamarku lagi. Rasa malu itu terlalu besar. Beberapa saat kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. "Sayang, aku hanya heran, kenapa kau lakukan hal itu?" Ku beritahu ibu semua tentang Frederick yang menipuku, bagaimana ku dapatkan uang dari teman-temanku dan memperalat Matthew. Lalu ku ambil kotak dari bawah ranjangku, membukanya dan ku katakan pada ibu itu untuknya. Di dalamnya ada baju pelindung baru untuk pekerjaannya, serta beberapa baju santai baru juga. Pakaian kerja ibu sudah usang, dan aku ingin ibu punya pakaian yang bagus. Aku tahu kita tak kaya atau apa, tapi ibu sudah kerja keras, dan ibu layak mendapat hal-hal yang baik. Sayang, terima kasih. Tapi kau tak harus memberikanku apapun. Aku tahu memang berat sejak ayahmu tiada. Tapi tak pernah ada gunanya berlagak jadi korban untuk mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Lalu ibu memelukku. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya minta maaf ke mereka semua. Mulai hidup baru. Jadi orang yang lebih baik. Jadi sepanjang musim panas, kulakukan itu. Aku minta maaf ke semua temanku, satu persatu. Ya, kecuali Thomas, karena dia pergi sepanjang musim panas. Lalu aku masuk kuliah memulai awal yang baru. Aku bersumpah tak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Aku sudah belajar dari kesalahanku yang satu itu. Oh, aku sangat tegang. Thomas sedang di kota akhir pekan ini dan setuju menemuiku. Oh ya Tuhan, itu dia. Ini saatnya. Akhirnya ku dapat kesempatan minta maaf padanya. Kuharap dia memaafkanku dan melihat betapa aku menyesali perbuatanku. Kali ini, jauh darinya membuat perasaanku lebih kuat. Astaga, aku sangat merindukannya. Dia pun masih memandangku dengan senyum lembut itu dan dengan binar di matanya. Aku tak mau kehilangan dia kali ini dan tak akan kubiarkan. Doakan aku berhasil.
Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku. Tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini? Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan... Ya Tuhan, di atasnya ada coretan Karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkekeh. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para Karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang menekan anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya, aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau kalah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, ku tepuk pundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf, aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A plus lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja, entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa kusadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun, bangun Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Ku coba untuk kembali fokus ke esaiku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, kuharap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup kukumpulkan esaiku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi, biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi, tidak kali ini. Hari berikutnya, Bu Guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi tak masalah. Jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esai itu dan... Bemin? Oke, aku paham tak bisa dapat A+ kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orang tuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari Bu Guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esai Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu periksa lagi esai saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi, jadi tak masalah. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai Bemin yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya pura-pura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PE, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup dan coba tebak. Grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk, aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Kau baik-baik saja? Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Cowok ini benar-benar bawa sial. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba ku dengar tawa terkekeh. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku?
Segera kuhampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya. Jadi kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh tidak, aku tak bermaksud untuk. Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekammu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader. Lewat layar retak ponselnya, kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh tidak, ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak, kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan, seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh ya sudah, tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flenderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai Bu Flenderson, kataku saat kulewati meja pustakawan. Tapi kemudian aku terkejut dengan suara yang asing. Kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata Bu Flenderson sedang tak di kantor dan ada anak baru yang sukarela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk, tapi dia terus mengatakan tidak sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Dengar, apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama, jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisormu. Panggil Bu Flenderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu, dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entah sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas, suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi tolong lakukan saja tugasmu. Terserah, aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi secara teknis itu juga nilai A milikmu. Ya, selamat. Apa? Jadi semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis, aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orang tuaku. Dan semua insiden Karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah.
Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esaiku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esai, tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai Karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus kubayangkan wajah kecewa orang tuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku. Kuharap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi, tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat. 10 menit kemudian dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, "Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang." Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapakku sekarang, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. "Oh ya Tuhan, sayang, kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu." "Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah?" Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku, memegang sesuatu di tangannya. "Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu, tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu, tak peduli apapun." Oh, ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orang tuaku menyayangiku tanpa syarat dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. "Apa kabar Karen remaja?" Ya, teman-temanku masih memanggilku Karen, tapi tak apa. Mereka memanggilku itu untuk bercanda, bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Dan begitu juga yang lainnya. Semua hanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri. Supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri. Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. "Bangun Cika, kita terlambat." Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol. Ya, benar. Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kate. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu.
Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi? Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfi. Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu? Enggak. Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfi ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik. Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfi dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali. Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung, tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot yang perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared. Dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol. Dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan. Melihatku dengan Jared, Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh, dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi. Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alfie pastinya marah, tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi kuacuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja.
Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya. Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi. Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi, Mev itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi, dia tak suka dengan si Mev? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu. Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. "Kau harus menolongku kali ini. Aku tak bisa melakukannya sendiri." Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun. Karena benar saja di sanalah dia menungguku. "Oh, hai Margot. Senang kau bisa bergabung dengan kami." "Ya, maaf. Itu, ada kondisi darurat." "Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi." Ini menyebalkan. Sepertinya aku sendiri. Ini dia, kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini. Dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok. Dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku, tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya, mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. "Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini." Menyeringai, Maeve membalas. "Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya." Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja." Aku lari dari sana hampir menangis. Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam. Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. "Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku?" "Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu." Dia mundur. "Tapi kau bau." "Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot." Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. "Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu.
Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan. Lalu dengan tersenyum lebar, aku berteriak, "Ya!" dan segera menuju dekapannya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku kembali ke asrama. Dan, yap, aku masih menyelinap keluar dan, yap, Scarlett masih menutupiku. Jared dan aku resmi pacaran, dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh.